Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabrina Nafisatun Nuha dari Tadris Fisika 2B akan menjelaskan mengenai using teknologi pembelajaran. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa teknologi pembelajaran merupakan studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang tepat dan sumber daya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai using. Inti dari menciptakan sumber instruksional teknologi, bahan, dan instruksional sistem adalah bahwa mereka dapat digunakan oleh peserta didik. Istilah ini juga mengacu pada penerimaan dan penggunaan proses teknologi, seperti pengembangan sistem pembelajaran. Using dibagi menjadi beberapa subbab. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab, yaitu yang pertama ada pemilihan dan evaluasi bahan ajar, selanjutnya ada aspek kegunaan atau kemanfaatan bahan ajar. Di pemilihan dan evaluasi bahan ajar terdapat kriteria pemilihan bahan ajar, kemudian ada beberapa realitas seleksi bahan ajar. Kemudian pada aspek kegunaan atau kemanfaatan bahan ajar terdapat kegunaan dan pengujian. Selanjutnya kita akan membahas subbab pertama, yaitu mengenai pemilihan dan evaluasi bahan ajar. Penggunaan sumber daya berbasis teknologi biasanya dimulai dengan proses pemilihan bahan ajar tertentu. Proses seleksi dapat dimulai dengan pencarian melalui review dari bahan yang tersedia. Selanjutnya terdapat kriteria seleksi untuk bahan ajar. Keputusan untuk memilih item tertentu atau tidak tergantung pada banyak faktor. Namun, ada kriteria umum yang berkaitan dengan bahan ajar terlepas dari format media. Yaitu yang pertama ada apakah tujuan materi selaras dengan tujuan pelajaran, kemudian ada apakah materinya sesuai dengan entry level dari target pembelajar, terutama level membaca dan kosakata. Kemudian apakah informasinya akurat dan up to date. Selanjutnya ada apakah materi bebas dari bias yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, apakah materi tersebut cenderung membangkitkan dan mempertahankan minat pelajar? Selanjutnya ada apakah materi mendorong tingkat keterlibatan mental yang tinggi oleh pelajar? Kemudian apakah kualitas teknis dapat diterima? Dan yang terakhir ada apakah ada bukti keberhasilan seperti hasil uji lapangan. Nah, penelitian selama setengah abad terakhir telah meneliti atribut perangkat lunak apa yang paling erat hubungannya dengan pembelajaran yang efektif. Hasil akhirnya adalah pemahaman bahwa kriteria yang berbeda harus diprioritaskan dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa realitas seleksi bahan ajar. Yang pertama yaitu penemuan teoretikus pendidikan Tyler, Yinger, dan Kerr bahwa guru tidak selalu memilih bahan-bahan mengikuti proses seleksi yang sistematis. Selanjutnya ada keputusan penilaian dan pemilihan atau seleksi materi tidak dibuat oleh guru, melainkan oleh komite, seperti pada pemilihan buku pelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu membahas mengenai aspek kegunaan atau kemanfaatan bahan ajar. Kita membahas yang pertama yaitu kegunaan. Hardware dan software yang telah dibuat atau diperoleh sering memiliki kualitas yang asing bagi pengguna berurusan dengan cara menambahkan periferal dan perangkat lunak beban. Selanjutnya ada sejauh mana suatu produk dapat digunakan, yaitu dengan konsistensi, kesederhanaan dengan menjaga tata letak yang jelas dan rapi, kemudian ada struktur yang mudah dinavigasi, selanjutnya ada kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan dari pengguna yang dituju, termasuk mereka dengan gangguan penglihatan. Selanjutnya tersedianya bantuan online, kemudahan belajar, kemudahan mengingat, dan yang terakhir ada jarak penglihatan. Kemudian yang kedua ada pengujian. Bagi desainer, penilaian tentang kegunaan merupakan bagian penting dari pekerjaan guru dan spesialis teknologi ketika membuat keputusan tentang hardware dan software yang akan dibeli atau digunakan dalam konteks tertentu. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.